Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Luar biasa sekali saya Tisna Aulia kembali menjumpai Anda di program Pautere, panggung obrolan terkini. Nah, di episode Pautere hari ini pemirsa kita akan membahas terkait dengan lingkungan hidup, yang mana kita ketahui bersama bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang di mana terdapat komponen-komponen biotik dan juga abiotik di dalamnya. Salah satunya kita sebagai makhluk hidup. Tentunya lingkungan hidup ini memiliki hubungan dengan perubahan kondisi iklim dan juga kondisi kesehatan makhluk hidup di dalamnya, termasuk juga bagaimana kemudian potensi-potensi bencana yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Nah, lalu kita akan bahasnya seperti apa kondisinya di Kota Makassar. Kita akan bahasnya di Pautere pagi ini dalam tema menata dan mengelola lingkungan hidup Kota Makassar yang baik untuk semua, bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada Bapak Ferdi SPT MSc PhD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Apa kabar Pak? Baik ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat setiap saat. Alhamdulillah. Nah Pak, berbicara tentang lingkungan hidup nih, untuk upaya mewujudkan lingkungan hidup Kota Makassar yang baik untuk semua sesuai dengan tema kita pagi hari ini, Pak. Apa aja sih program yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup sepanjang tahun 2023 ini? Iya, baik. Terima kasih. Dinas Lingkungan Hidup menjalankan 3 hal yang paling utama. Yang pertama adalah penegakan hukum lingkungan. Yang kedua adalah pengolahan ruang terbuka hijau. Yang ketiga adalah pengolahan persampahan. Nah, dari 3 hal yang paling utama itu dijabarkan dalam beberapa program. Misalnya program-program yang terkait dengan meningkatkan kepatuhan pelaku-pelaku usaha atau dana bisnis terhadap masalah izin-izin lingkungannya. Ada juga program khusus yang menangani. Terus ada juga yang terkait dengan aktivitas-aktivitas bisnisnya pada saat melaksanakan usaha, baik sektor pemerintah maupun swasta. Dan namanya pengolahan limbah B3 ya. Ada juga yang terkait bagaimana meningkatkan kualitas SDM di tingkat masyarakat agar sadar tentang pengolahan persampahan. Beberapa program-program juga yang terjabarkan, misalnya bagaimana kita melihat hal-hal yang terkait dengan indeks kualitas air dan udara. Terdapat juga penyadaran masyarakat bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya, misalnya program Proklim namanya. Ada juga tentang pengawasan ruang terbuka hijau yang intens kita gerakkan selama ini, misalnya aktivitas-aktivitas penanaman dan meningkatkan median benang tengah menjadi semua taman yang baik bagi Kota Makassar. Di samping juga adalah semacam program diklat peningkatan kualitas SDM bagi aparatur birokrat di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi banyak sekali begitu Pak ya program-program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar ini. Lalu kemudian untuk SDM di DLH sendiri seperti apa Pak kinerjanya sepanjang tahun 2023? Baik, saya kira secara umum SDM kita harus di-upgrade terus ya. Apalagi kalau di Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah dinas teknis yang sangat vital, maka SDM itu harus senantiasa diberikan ruang pelatihan dan peningkatan kualitas sehingga standar kompetensinya pada saat turun melakukan pembinaan di tingkat lapangan betul-betul dapat merespon hal-hal yang mendasar di tingkat masyarakat, tingkat Indonesia. Taruhlah misalnya dengan masalah ketika dia melakukan penyelidikan atau pembinaan di tingkat perusahaan-perusahaan yang dianggap melakukan pencemaran kan, maka SDM-nya harus tersertifikat ya. Makanya mereka memiliki keahlian-keahlian misalnya di bidang kimia, di bidang lingkungan, dan bidang-bidang pengawasan lain. Maka konkretnya SDM harus di-upgrade, harus di-update kemampuan dan kapasitas ilmunya sehingga pelayanan utama itu bisa kita lakukan. Tanpa SDM yang kuat, apapun SKPD tidak bisa menjabarkan dengan baik. Baik. Itu tadi dari dalam Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Untuk unsur di luar DLH sendiri, untuk kolaborasi dari pihak-pihak lain seperti apa Pak? Ya, saya kira hal yang sangat utama membangun pengolahan lingkungan hidup yang baik, kemitraan dengan stakeholder sangat penting. Misalnya kalau kita lihat ada beberapa pelaku-pelaku usaha yang sangat konsen terhadap peningkatan ruang terbuka hijau, maka
kegiatan-kegiatan dalam bentuk partnership corporate social responsibility dari mereka itu sangat penting. Ya, ada kepedulian bersama, gerakan bersama, sehingga kita menciptakan lingkungan yang sangat sustainable, menciptakan lingkungan yang bersih dan memberikan manfaat yang sangat bagus bagi masyarakat untuk Kota Makassar pada aspek kesehatan. Baik. Menyinggung terkait dengan ruang terbuka hijau nih Pak. Beberapa waktu lalu juga sempat pemberitaan terkait dengan APK caleg begitu Pak yang menyalahi aturan dari RTH sendiri. Seperti apa Dinas Lingkungan untuk menyikapi hal tersebut? Ya, tanpa itu pun memang selama ini tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana menjamin ruang terbuka hijau di mana median utamanya adalah pohon-pohon yang dianggap memberikan sebuah kontribusi besar bagi pernapasan udara yang sehat di Kota Makassar. Sebelum dalam kondisi terakhir 3 bulan terakhir memang kita aktif semua alat-alat peraga yang sifatnya promosi dalam sebuah kegiatan-kegiatan usaha itu kita harus cabut yang menggunakan paku atau kawat yang ditancap langsung di pohon. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini sebelumnya kami memang sampaikan kepada semua partai-partai politik, bahkan sudah pernah kita rapat resmi dan mengundang mereka agar alat-alat peraga kampanye, alat-alat peraga caleg itu tidak dibenarkan untuk menggunakan pohon itu sebagai salah satu media untuk menempelkan dia punya aspirasi atau tujuan-tujuan tersebut. Jadi kita juga sudah rapat dengan Bawaslu, ada beberapa 12 ruas jalan yang memang tidak dibenarkan, tapi bagi Dinas Lingkungan Hidup tanpa membatasi semua alat-alat peraga yang dipasang di pohon itu harus dicabut karena dasarnya sangat sederhana. Mereka ini butuh nutrisi yang muncul dari tanah ke akar dan masuk ke daun dan batang. Nah, kalau luka otomatis proses aliran nutrisi itu akan terganggu. Ada beberapa pohon yang kalau kita lihat mereka sangat kokoh tapi pelan-pelan mengering dan pelan-pelan layu. Memang kalau kita lihat kalau misalnya ditanam sekarang, dipasang sekarang di alat-alat peraga di pohon itu tidak langsung mati, tapi pelan-pelan pertumbuhannya akan menjadi kerdil dan loyo. Sangat banyak. Jadi efeknya jangan dilihat sekarang tapi 6 bulan kemudian pelan-pelan kita lihat pertumbuhannya sangat tidak bagus. Dan yang kedua adalah yang sangat penting, ini cost yang sangat besar untuk merawat satu pohon. Kita lihat sudah hampir puluhan tahun dari generasi-generasi sebelumnya, pejabat-pejabat sebelumnya Dinas Lingkungan sangat serius untuk melakukan penanaman pohon. Dan sampai sekarang kan kita melakukan pembinaan, kita melakukan pemupukan secara kontinu bahkan penyiraman. Nah, ini kalau dengan kepentingan sesaat dan tidak diberikan warning atau tidak ada kesadaran muncul dari mereka sangat merugikan pertumbuhan pohon tersebut. Dari estetika lingkungan juga sangat tidak benar. Lalu kondisinya seperti apa sekarang Pak? Apakah sudah tuntas begitu atau sampai sekarang seperti apa? Ya, hampir 1 bulan terakhir ini dengan kekuatan SDM yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas, kami tetap semangat, tidak pernah ada kata kendor untuk mencabut semua alat-alat peraga yang ada di pohon. Dan kalau dipasang sekarang, besok lagi dia pasang. Tapi insya Allah kami tetap konsisten, tetap mencabut alat-alat peraga tersebut. Karena rata-rata satu pohon itu biasa sampai 10 alat peraga. Dan satu alat peraga menggunakan 3 pak. Iya, sampai timpang tindih begitu. Timpang tindih sangat tidak benar. Dan semua akan luka. Kurang lebih hampir sudah 10 kg paku yang dicabut. Aduh, luar biasa banyak sekali ya Pak. Tapi kita akan tahan dulu Pak, akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pautere. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan melanjutkan obrolan kita tadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Pak Kadis yang menjadi berkaitan juga dengan ruang terbuka hijau adalah hutan kota nih Pak. Bagaimana pengelolaannya sampai saat ini? Apakah ini kemudian bisa memenuhi RTH yang belum mencapai angka ideal di Kota Makassar Pak? Ya, di Makassar ini ada 2 hutan kota yang sangat berkontribusi bagus bagi kualitas udara di Kota Makassar. Yang pertama adalah hutan kota di Unhas, ya. Yang kedua adalah hutan kota yang ada di kantor gubernur. Dan selama ini dari penilaian Adipura memiliki nilai bobot yang paling tinggi.
target secara nasional yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup, kita harus mengikuti mendapatkan angka sekitar 30%. Nah, Kota Makassar sejauh ini baru sekitar 11%. Kontribusi ruang terbuka hijau yang kita lihat apa yang digerakkan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup, misalnya kita aktif menanam pohon-pohon sepanjang bahu jalan, yang kemudian pengembangan taman-taman kota untuk median tengah. Jadi prinsip kami, sepanjang ada space dan ada lokasi yang potensi untuk ditanami pohon-pohon untuk mendukung ruang terbuka hijau, kita laksanakan sepanjang tidak melanggar dari tata ruang yang ada. Pembahasan RT/RW, Perda RT/RW sementara di Intes dilakukan kerjasama dengan Dinas Tata Ruang, dan mudah-mudahan tahun depan sudah ada aturannya, dan pemerintah Kota Makassar menentukan sentralisasi lokasi pengembangan ruang terbuka hijau, dan insya Allah dua lokasi yang menjadi pusat di daerah Romang Tangga yang memang kalau kita lihat wilayahnya sangat bagus, aktivitas manusia dan bisnis juga masih kurang, maka itu dapat berkontribusi positif bagi peningkatan ruang terbuka hijau. Baik. Dari ruang terbuka hijau nih Pak, kembali kita membahas yang hijau-hijau terkait dengan ekonomi hijau atau green economy. Seperti apa keterlibatan DLH sendiri untuk program ini Pak? Ya, di samping keseriusan kita menanam pohon setiapnya, bahkan target kami dalam 3 bulan terakhir kurang lebih sudah hampir sekitar 1.500 pohon yang ditanam. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan juga untuk konservasi peningkatan penanaman budidaya pohon untuk hutan mangrove, ya, sebagai respon terhadap low carbon city. Sekitar 1,5 bulan yang lalu kita kurang lebih menanam 7.000 pohon mangrove di daerah Untia. Kita terus pantau bagaimana pertumbuhannya, dan mudah-mudahan dengan kontribusi itu sangat memberikan manfaat bagi pengelolaan ekosistem pesisir sebagai bagian dari respon terhadap ekonomi hijau, dan ini merupakan concern kita juga. Tentunya dengan harapan zero karbon begitu bisa ditekan begitu Pak ya di Kota Makassar. Harus, dan itu salah satu program yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota untuk diseriusi untuk net zero energi karbon. Ya. Baik, yang berkaitan juga dengan isu lingkungan ini adalah kemudian sampah nih Pak. Untuk di Kota Makassar sendiri, seperti apa pengelolaan sampah untuk kemudian dapat diminimalisir keberadaannya Pak? Ya, ini tantangan besar, dan memang ada satu bidang yang menangani persampahan di Dinas Lingkungan Hidup. Target kita adalah bagaimana memberikan kesadaran di tingkat masyarakat sudah harus memilah sampah mulai dari rumah. Sampah organik dan organic waste maupun non organic waste sudah harus dilakukan, dan ada motivator yang bekerja di tingkat komunitas masyarakat yang selalu memberikan edukasi bagaimana pemilihan sampah basah dan sampah kering, dan semua itu bisa bernilai, ya. Bagi sampah-sampah basah itu kita ajarkan dengan metode, misalnya metode pengomposan, ada juga budidaya mangrove. Nah, ini potensi-potensi yang sangat besar untuk bisa kita mereduksi sampah sebelum sampai ke TPA. Ada juga untuk sampah yang anorganik, misalnya kertas, plastik, botol, hasil-hasil limbah, misalnya minyak jelantah. Ada unit, ada bank sampah induk. Di bawahnya itu ada bank, kurang lebih sekitar 1076 bank sampah unit yang digerakkan untuk melakukan proses daur ulang sebelum sampai ke TPA, dan transaksinya sangat bagus. Sejauh ini di tingkat bank sampah unit yang di tingkat RT RW ada kurang lebih sekitar 350 aktif, dan potensi transaksinya sangat menarik, karena transaksi dalam tahun 2002 kita katakan ada kurang lebih 1,5 M, ya. Nah, ini peluang ekonomi yang sangat bagus bagi setiap tingkat RT RW, dan sudah menjadi kewajiban bagi RT RW untuk mengaktifkan semua bank sampah yang ada, dan bank sampah induk yang dikelola PT Bank Sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup siap melakukan penjemputan dan siap memfasilitasi transaksinya semua dengan sistem, ya, melalui online. Tidak ada lagi transaksi yang manual, ya. Untuk bank sampah ini sendiri Pak, pihak apa saja nih yang terlibat di dalamnya? Iya,
ada kurang lebih sekitar hampir 600 bank sampah unit di tingkat RT RW. Yang paling diutamakan terlibat adalah bagaimana leadership di tingkat skala kecil rumah tangga yang memang sudah dididik selama ini, memberikan edukasi kepada warga-warga agar mengumpulkan sampahnya, dan pada saat terkumpul sampah basahnya, sampah keringnya, ada kolektor yang memang dibayar oleh pemerintah Kota Makassar di bawah Bank Sampah Induk datang menjemputnya, ya. Semuanya dikumpul secara final di Bank Sampah Induk dan kita timbang berdasarkan klasifikasi semua dari bank-bank sampah unit di tingkat RT RW maupun instansi pemerintah, dan ada buku tawanasnya, ya. Dan transaksinya sangat bagus dan vendor-vendor melakukan transaksi secara langsung, dan potensi yang sangat besar kita lihat yang dari proses yang adalah sebagian besar sampah kertas dan sampah plastik. Dan hal yang menarik pun, minyak jelantah pun ternyata bisa diproses di recycle ulang, dan bisa saya lihat di tingkat motivator bank sampahnya sudah bisa digunakan kayak membuat seperti sabun, ya, dan sangat produktif. Dan itu tetap kita lakukan pembinaan di tingkat bawah sehingga tidak membuang hasil minyak-minyak dan hasil penggorengan itu ke saluran-saluran drainase, tetapi dikumpulkan dalam satu cerken dan kita siap untuk. Baik, jadi hasil recycle ini kemudian bisa mengurangi limbah-limbah yang ada di Kota Makassar. Selain itu juga dapat menjadi lahan bisnis, begitu Pak ya? Itu yang kita harapkan. Baik. Untuk sampah atau limbah rumah sakit sendiri Pak, seperti kita ketahui bahwa aktivitas medis di Kota Makassar ini juga cukup tinggi. Bagaimana pengelolaan untuk limbah medis sendiri Pak? Ya, limbah medis ini setiap unit usaha diwajibkan untuk melakukan instalasi pengolahan limbah atau IPAL, ya. Tidak dibenarkan membuang limbah cair sebelum memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan kita juga memberikan pengaduan kepada masyarakat yang jika melihat kondisi-kondisi di lapangan ada kelompok-kelompok unit usaha yang membuang limbahnya, segera memberikan pengaduan ke DLH, bisa secara langsung atau bisa juga melalui bayar online. Saya lihat ada call center pengaduan 112 dan kita menerima, dan ada pengawas lingkungan hidup di bawah binaan DLH yang melakukan kontrol secara langsung, memeriksa izin lingkungannya, dan kita lakukan sanksi-sanksi administrasi dan sanksi tegas jika kita dapat sebuah unit usaha yang membuang limbah cairnya secara langsung yang tidak memenuhi standar baku mutu. Baik Pak Kadis, akan kita lanjutkan lagi terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada di Kota Makassar. Tapi pemirsa, kita akan jeda sejenak dan tetaplah bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere Panggung Obrolan Terkini, pemirsa, dan membahas terkait dengan lingkungan hidup Kota Makassar nih Pak. Untuk wilayah pesisir sendiri Pak, seperti apa Bapak melihat lingkungannya saat ini seperti apa? Ya, kita juga tetap fokus pada daerah wilayah pesisir, ya. Budidaya terumbu karang dan hutan mangrove menjadi hal yang sangat konsen, dan jika melihat tingkat kepadatan yang sangat bagus ada di Lantebung, ya, kurang lebih tingkat kepadatannya kurang lebih 1.500 per hektar, dan itu merupakan representasi yang sangat bagus untuk merespon low carbon city di Kota Makassar. Dan tetap kita intensifkan, kita menggalang semua sektor-sektor swasta melalui CSR-nya, ada Dewan CSR yang mengelola program tersebut, dan kita mengajak semua bisa berkolaborasi, dan hampir setiap bulannya kita menerima kepada perusahaan-perusahaan dan kita merespon dengan baik untuk mengembangkan budidaya mangrove untuk wilayah-wilayah pesisir. Ya. Seperti kita ketahui juga nih Pak, bahwa wilayah pesisir ini juga kan rentan begitu akan limbah-limbah industri dan juga hal-hal lain yang kemudian mencemari wilayah pesisir. Apa kemudian yang dilakukan oleh DLH sendiri untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan ini dapat terjadi Pak? Kita mulai dari tingkat rumah tangga. Hari ini juga kami satu bulan yang lalu kami telah selesai melakukan pembangunan finishing terhadap TPS 3R di Kodingareng. Kita harapkan masyarakat yang ada di pulau tersebut tidak membuang sampahnya langsung ke
laut, tetapi mengumpulkan sampah-sampah tersebut dan melakukan pemilahan sampah basah dan sampah kering, dan kita siapkan operasionalnya untuk mengangkut sampah di daerah wilayah pesisir dan dibawa ke darat, ya. Dan insya Allah kita akan mengembangkan semua pulau-pulau yang kita akan tetap melakukan pembinaan kepada semua pulau-pulau yang ada di wilayah pesisir di Kota Makassar untuk tetap aktif melakukan pemilahan sampah, dan TPS 3R kita akan tingkatkan di tahun-tahun ke depan. Ya, ada juga kita siapkan motivator yang akan bekerja dengan masyarakat melakukan penyuluhan bagaimana proses daur ulang dan memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga itu agar bisa bermanfaat secara ekonomis dan tidak dibuang langsung ke laut. Baik. Berbicara tentang lingkungan ini sebenarnya banyak sekali Pak, begitu isu-isu selain sampah, kemudian juga ruang terbuka hijau. Nah, untuk sekarang kondisi udara nih Pak. Kalau Bapak melihat sendiri kondisi udara di Kota Makassar seperti apa Pak? Ya, saat ini kondisi udara kita dalam kategori baik, artinya dapat diterima untuk kesehatan manusia, tumbuhan dan hewan. Memang di bulan November sebelum turun hujan sempat mengkhawatirkan, ya, tetapi tidak pernah dalam kategori buruk. Semuanya terakhir rata-rata di atas jam 12 siang, angkanya itu kisaran pada 79 sampai 89. Pernah di angka tertinggi kurang lebih 96 sekitar jam 5 sore, karena memang udara yang sangat panas yang kemudian tiupan angin yang kencang, dan itu imbas daripada debu, partikel debu yang nilainya sangat tinggi di atas rata-rata skor PM 2,5, tetapi masih dalam kategori sedang, artinya tingkat pencemarannya tidak membahayakan pada pernapasan manusia dan hewan, ya. Baik, jadi memang pentingnya ruang terbuka hijau ini untuk kemudian mereduksi yang namanya karbon dioksida untuk kemudian menjadikan sebagai oksigen yang sehat untuk dihirup oleh masyarakat, begitu Pak ya? Sangat penting, bahkan ya. Untuk kadar lingkungan sendiri nih Pak, tentunya ini juga penting kontribusinya untuk lingkungan hidup Kota Makassar. Seperti apa pembinaannya saat ini Pak? Ya, di Dinas Lingkungan Hidup, kadar lingkungan hidup itu ada dua. Yang pertama adalah motivator lingkungan, ada kurang lebih 15 orang, mereka sangat profesional, mereka hidup di masyarakat. Setiap ada hal-hal yang sifatnya diperlukan edukasi terhadap lingkungan, bagaimana proses daur ulang sampah menjadi hal yang sangat ekonomis, mereka bekerja. Terus ada juga semacam duta lingkungan yang memberikan saran dan masukan dan mengajak semua milenial untuk ikut mengkampanyekan lingkungan hidup. Ada juga namanya Pakandato, pasukan penindak anti kotor, yang mengawasi semua drainase, mengawasi semua hal-hal yang sifatnya hal-hal yang membahayakan dari sisi lingkungan. Mereka mengambil gambarnya, memoto dan memberikan motivasi, dan pada saat direkord dengan baik melalui saluran WhatsApp langsung dikontrol langsung Pak Wali Kota, maka pihak kecamatan dan semua satgasnya harus turun tangan langsung untuk membersihkan saluran-saluran itu yang dianggap tidak memberikan yang dianggap kurang bermanfaat atau membahayakan dari sisi kesehatan lingkungan atau membuat estetika keindahan kota tidak baik. Baik, untuk Pakandato ini sendiri apakah memang berasal dari masyarakat yang direkrut atau bagaimana Pak? Masyarakat yang direkrut dalam bentuk Laskar Pelangi, ya, dan kita siapkan biaya operasionalnya karena mereka bertugas mengelilingi semua wilayahnya dalam satu kelurahan dan memberikan report langsung ke Bapak Wali Kota. Dari Bapak Wali Kota memberikan instruksi cepat kepada semua SKPD untuk bergerak berdasarkan kewenangannya. Jika ada hal yang dilaporkan Pakandato yang tidak segera ditangani, maka sanksi kepada SKPD tersebut, ya. Yang menarik perhatian saya juga di sini adalah kemudian duta lingkungan nih Pak. Ini seberapa efektif sih kontribusi mereka untuk kemudian menciptakan lingkungan yang baik untuk semua di Kota Makassar? Ya, duta lingkungan ini sebagian besar dalam memberikan semacam kampanye kepada milenial dan kita harapkan masih tetap ditingkatkan, ya. Saya lihat di tren yang terakhir ini kita lihat beberapa
duta-duta lingkungan ini sudah aktif mengkampanyekan hidup bersih, ya. Bagaimana kebersihan dan keindahan kota, mereka semua terlibat. Tapi tetap harus ditingkatkan. Oke, yang menjadi penting juga dan juga terkait dengan lingkungan hidup Kota Makassar sendiri adalah kemudian penghargaan Adipura nih Pak. Apa yang kemudian menjadi target kedepannya untuk penghargaan Adipura dan apa evaluasi dari tahun ini sehingga di tahun mendatang bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Ya, dari semua scoring untuk penilaian Adipura, saya kira hal yang paling tinggi buat poinnya adalah pengolahan TPA. Ya, kita lihat di TPA kurang lebih 19,8 hektar sudah over capacity, sampahnya menumpuk seperti gunung di atas. Target saya bagaimana memanage kembali TPA, membuat pemetaan sampah yang mana zona aktif dan tidak aktif, penataan kembali saluran drainase yang ada di sana sehingga semua limbah-limbah cair itu langsung masuk ke kadar kolam lindih, ya. Dan itu hal yang menjadi sebuah hal yang sangat konsen sehingga kita bisa dapat meraih TPA. Yang kedua juga saya lihat masih banyak hewan-hewan ternak yang berkeliaran kurang lebih sekitar 500 ekor per hari. Nah, ini semua harus ditertibkan dan memang tidak dibenarkan sama sekali ada ternak-ternak yang berkeliaran di lokasi TPA dan menjadikan sampah-sampah plastik itu atau sampah-sampah lain menjadi sumber makanannya. Baik. Kita harapkan semoga penghargaan Adipura ini bisa dapat kembali didapatkan di tahun 2024 mendatang. Dan terakhir nih Pak, untuk program 2024 mendatang apa aja sih yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar? Iya, saya kira tetap kita lanjutkan program-program sebelumnya dan tahun depan kita konsen terhadap suksesnya pengolahan sampah menjadi energi listrik karena Dinas Lingkungan Hidup menjadi leading sektornya. Yang kemudian adalah net zero low carbon city, net zero emission tetap kita tingkatkan melalui peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, pengolahan proklim yang baik, dan yang ketiga adalah pengolahan persampahan. Itu merupakan hal yang sangat prioritas yang harus dijabarkan di tahun 2024. Baik, luar biasa, kita harapkan semoga program-program ini kemudian bisa tepat sasaran dan juga mewujudkan lingkungan hidup Kota Makassar yang baik untuk semua sesuai dengan tema kita hari ini. Terima kasih Pak Kadi sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama kami di Pautere episode kali ini. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita di Pautere episode kali ini. Saya Tisna Aulia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.